Sena 60S bisa connect dan ngobrol sampai beda benua. Menarik ya? Dan banyak juga fitur-fitur lain yang akan kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis. Kembali lagi bareng gua Antoni Serangga di RC Video. Di video kali ini gua akan membahas Sena 60S lebih dalam. Fitur-fiturnya ada apa aja, option-optionnya ada seperti apa aja, dan ada fitur baru di Sena yaitu Wave Intercom. Ntar kita bahas. Katanya sih kalian bisa ngobrol pakai intercom sampai beda benua. Ya, nanti kita akan bahas nanti ya. Tapi awal-awal ini gue akan bahas dulu dari unitnya dulu ya. Ini adalah Sena 60S ya. Seperti ini unitnya. Dia bentuknya sebenarnya kayak apa ya? Kayak Sena 50C ya kali ya. 50C tapi dia nggak ada kameranya. Sedangkan kameranya itu diganti dengan ini fitur pertama yang unik di sebuah intercom, adanya flashlight. Oh, nyala. Ada lampu senternya coy. Ya, jadi di Sena 60S ini ada lampu senternya. Lalu fitur berikutnya dari Sena 60S ini adalah adanya lampu indikator. Ya, nih ini lampu indikator ada di sebelah sini. Ya, jadi kalau ini kepakainya kalau misalnya tuh naikin turunin volume itu bisa kelihatan dari sini. Berapa kalau full mentok, jadi dia lampunya sampai atas. Kalau kalian turunin ya turunin. Ya. Nah, ini kalau dari luarnya aja sebenarnya secara tombol-tombol masih mirip sama Sena sebelum-sebelumnya. Ada 3 tombol utama di Sena 60S ini. Yang pertama adalah tombol phone button, itu ada di bagian belakang. Di bagian sini phone button, sama kayak Sena lainnya di bagian belakang juga. Lalu ada jog dial ya. Ini untuk volume atau untuk pilih-pilih dan untuk pencet, bisa dipencet ya, itu tombol kedua. Dan yang satu lagi adalah tombol mesh. Dimana di 50S atau di 30K itu tombol meshnya biasanya ada di bagian sini nih, apa, antena. Nah, ini ada di sini, biasanya seperti itu. Tapi di 60S dipindah ke bagian depan ya, bagian sini. Ini adalah tombol meshnya. Jadi ada 3 tombol utama di Sena 60S ini, tombol mesh, jog dial, dan tombol telepon lah, phone button. Ya, lalu kita lihat di sebelah depan sini ada center yang tadi udah gue coba nyalain. Lalu di bagian bawah udah nggak ada lagi pin tembaga untuk connect ke clamp kit ya, karena dia sekarang menggunakan konektor Type-C ya. Jadi di Sena 60S ini ada 2 konektor Type-C, kalian jangan sampai salah ya. Yang ini untuk connect ke bagian speaker dan mic, dan di belakang sini ada lagi Type-C untuk charge ya. Jadi kalian jangan sampai salah. Yang ngecas itu yang ada di bagian belakang ya. Lalu fitur lainnya dari Sena 60S ini yang terbaru adalah dia sudah full waterproof dengan IPX7 ya. Dia standarisasi IPX7, jadi biasa terendam selama 30 menit di kedalaman 1 meter. Jadi bisa tetap nyala. Jadi kalian udah nggak perlu pusing-pusing kalau misalnya dipakai hujan-hujanan, takut nggak bisa nyala lagi atau rusak apa-apalah, nggak perlu takut karena dia sudah IPX7 ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat nyalain sih masih sama aja, tombol-tombolnya masih kurang lebih sama kayak Sena 50S. Kalau kalian pemakai Sena 50S sebelumnya, kalian akan sama aja, hampir sama lah, gampang, cuma beda posisi tombol meshnya aja, jadi dia pindah ke depan. Kita bahas lagi fitur barunya ya di Sena 60S ini. Ini adalah fitur barunya
seperti kalian lihat dia tadi koneksinya adalah menggunakan Type C ya. Jadi udah nggak ada tuh bagian belakangnya seperti ini ya. Ini adalah clamp kit baru dari Sena 60S ya. Bisa kalian lihat ini clamp kitnya baru. Dia sudah menggunakan Type C ya. Jadi dia Type C ini yang masuk ke Senanya. Dan yang pertama kalinya di Sena ini menurut gua yang oke adalah sistem clamp kitnya. Kalian tahu kan Sena yang lama clamp kitnya itu ribet banget. Kalian harus pakai kunci L segala macam. Di Sena 60S ini udah nggak perlu lagi kayak gitu. Karena dia pakai sistem jepit sekarang. Ya. Nih, jadi langsung dijepit aja. Tuh. Jadi tinggal di slide aja masuk. Dan kalian langsung bisa pasang di helm manapun. Kalau misalnya nggak bisa dijepit, ini ada yang pakai tempelan, pakai 3M, ya. Nah ini sebelah sini adalah contoh yang sudah terpasang di helm, ya. Jadi dan udah nggak ada lagi kalau dulu ada candaan helm miring, ya kan? Sekarang udah enggak, karena kalau kalian lihat, kalian lihat ya, udah rata sama helmnya. Ini kita coba aja sini. Tuh, udah nggak jengjet lagi. Apa sih? Jengjet apa sih? Miring lah biasanya tuh gini nih, Karena ada si clamp kitnya. Cuman sekarang di Sena 60S udah tidak ada lagi karena clamp kitnya dia udah rata dengan helm. Jadi nggak mungkin miring-miring lagi. Ya. Itu salah satunya. Dan yang terbaru lagi dari Sena ini adalah sistem pengunciannya. Ini Senanya, ini clamp kitnya, tinggal gue giniin doang. Ini udah kepasang. Jadi dia sekarang menggunakan sistem clamp kit magnetik, ya. Kalau mau ngelepas, tinggal ditarik aja, nggak ada lock apa gimana-gimananya. Tapi ini juga cukup kuat, ya. Nggak mungkin sih kalau misalnya ke senggol-senggol terus copot itu kemungkinan kecil banget. Hampir tidak mungkin. Kalian kalau mau lepas gampang juga, kalian tinggal tarik aja ini ke atas. Udah. Ini udah kebuka. Masangnya tinggal kalian tempel aja. Udah ketempel. Udah kepasang. Ya, ini udah pageh kalau kata orang Sunda mah. Udah kuat gitu. Dan copotnya tinggal tarik aja ke atas gini. Ya. Jadi ini adalah fitur utama yang terbaru dari Sena 60S. Dari clamp kitnya baru, udah pakai magnet, kalian udah dapat 2, ya, jadi kalian mau pasang, misalnya kayak gue nih, punya helm half face, punya helm full face, gue sering gonta-ganti, tuh kan, kalau lagi pakai sport gue pakai full face, kalau lagi pakai matic gue pakai half face. Kalian cukup beli Sena 60S aja, kalian nggak perlu clamp kit tambahan karena udah dapat 2 clamp kit, ya, satu yang half face, satu yang bisa full face. Udah, tinggal gonta-ganti unitnya doang. Gitu. Jadi unitnya kalau lo mau lagi pakai sport ya tinggal pasang di full face. Kalau lagi pengen pakai matic tinggal dicabut, pindah ke clamp kit yang half face karena udah dapet. Kalian nggak perlu beli lagi. Itu kerennya Sena 60S kalau menurut gua. Terus apalagi ya? Oh ini juga Sena 60S ini personalisasinya sangat banyak. Ini kalian bisa lihat di sini ada 3 skin. Legend, Epic, bukan ya? Bukan skin Mobile Legend ya? Sorry. Maaf. Ya ini warna-warna yang bisa kalian sematkan di Sena 60S kalian. Ya, kalau kalian lihat sebelah sini, ya sebelah sini, ini udah pakai skin yang warna putih supaya lebih pop up, lebih kelihatan. Ya. Tapi kalau kalian nggak suka, ada pilihan. Ya, ini warna aslinya bawaannya. Ini kayak black chrome gitu, ya. Atau black gloss, silver, atau putih kayak yang udah terpasang di helm. Kalian terserah mau pakai yang mana. Ini juga ada jok dialnya juga bisa kalian ganti. Dan caranya gampang. Ini gue kasih tahu ya. Langsung aja kita bongkar di sini kebohongan yang selama ini disembunyikan dari publik. Ya, caranya gampang.
Ini untuk yang lepas bodinya dulu. Ya, ini bodinya. Kalian buka bagian antenanya. Lalu di sebelah sini kalian lihat ada beberapa titik pengait. Ya, ada beberapa titik pengait. Udah, ini kalian tinggal tarik aja. Kalian lepas dari bagian atas. Dan ini udah kelepas. Ya. Sekarang tinggal kalian ganti, misalnya mau pakai warna hitam, kalian tinggal ganti pasang yang warna hitam. Ya. Kalian posisikan di bagian depan dulu, bawah. Kalian tinggal tekan aja untuk pasangnya. Ya. Ini udah terpasang warna hitam. Jok dialnya juga bisa diganti. Caranya juga gampang. Ini kan masih yang chrome gitu. Nih di sebelah sini, aduh gimana ya cara ngeliatinnya ya. Nah ini nih, ini ada tandanya. Itu kalian pastikan ada di posisi luar. Terus kalian tinggal tarik aja kayak gini. Dah, ini udah kebuka ya, udah kelepas. Kalian tinggal ganti yang warna hitam ya. Nah ini ada tanda panahnya, itu kalian pasin sama yang bolong nih. Ada bukan bolong, apa ya? Ada coakan gitu lah ya, itu pasin di situ. Udah, tinggal pasang. Dan Sena 60S kalian sekarang sudah menjadi full black. Ya. Jadi terserah kalian mau pakai warna yang mana, atau misalnya kalian, gua nggak suka warna yang dikasih sama Sena. Kalian tinggal cat sendiri aja. Kalian tinggal pilih salah satu yang kalian paling nggak suka, yang nggak mungkin kalian pakai. Sekalian customisasi aja sendiri. Misalnya yang putih, gue pengen kasih decol apa, atau kalian pengen coret-coret gitu. Boleh, bisa. In case suatu saat kalian pengen ganti warna lain, ya tinggal ganti aja gitu. Itu makanya Sena 60S ini sangat bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan dan selera kalian sendiri. Gitu. Ya, lalu berikutnya adalah kalian mungkin kalau pengguna 30K, 20S, 50S, kalau kalian dulu pengen update Sena tuh ribet banget karena harus pakai laptop, ya kan? Nah, di Sena 60S itu sekarang sudah diperbaharui, jadi udah bisa over the air. Jadi kalian tinggal connect Sena ke handphone kalian, lalu kalian masuk ke aplikasinya. Kalian masuk ke aplikasinya, nama aplikasinya adalah Sena Motorcycles. Kelihatan nggak ya? Ya, pokoknya nggak bisa kalau misalnya ini update, nggak bisa. Kalian tinggal masuk ke Sena, tapi kita coba. Ini Sena Motorcycles. Gue nyalain dulu Sena gue. Nah, ya. Di home. Nah, ini kebetulan punya gue udah update. Tapi kalau kalian misalnya mau update, firmware update ini, langsung ada OTA, over the air. Jadi langsung kalian, tuh pencet aja, itu langsung update ke Senanya, nggak perlu kalian colok-colok ke PC atau ke laptop. Gitu. Lalu, berikutnya, ini juga personalisasi yang cukup unik juga. Kalian tadi kan udah gue kasih lihat ada lampu-lampu, ya. Ini kalian bisa ganti-ganti warnanya. Kelihatan nggak di sini, guys? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini gue sambil ini ya. Jadi ntar lu setengahin gitu. Ini bisa gue ganti-ganti warnanya. Ya. Tuh. Kelihatan ya? Kelihatan kan di kamera, kelihatan ya? Kamera kelihatan ya, ganti-ganti ya. Ini gue tinggal lu maunya yang mana terserah, ada pilihan 12 warna dan pergerakannya pun beda-beda. Ini kalau misalnya kalian suka pakai gini boleh banget, terserah kalau kalian mau pakai. Tapi kalau enggak pun ya kalian tinggal matiin aja atau yang dynamic status LED-nya dinyalain gitu. Jadi buat kelihatan baterainya udah berapa persen itu kelihatan ada di si dynamic LED-nya ini gitu. Tapi kalau gua nggak suka, jadi gua matiin juga gitu ya. Lalu di aplikasi ini kalian bisa segala macam,
kalian bisa connect mesh-nya, lalu kalian Bluetooth juga bisa connect di sini. Untuk audionya kalian mau dengerin lagu atau FM radio apa segala macam itu bisa di aplikasinya dan gampang banget. Jadi kalau misalnya kalian mau connect dengan mesh teman-teman yang lain, mesh yang lain, gua sarankan kalian pakai aplikasi karena koneksinya, cara connect-nya akan lebih gampang, lebih cepat gitu. Tinggal pencet-pencet aja. Dan baiknya Sena karena dia mungkin tahu kali ya, kayak kalau misalnya kalian helmnya 2 dikasih 2 clamp kit, salah satunya nggak dipakai, dia ngasih tutup konektor. Jadi ini magnetik juga ya, ini kan kebuka nih konektornya ya kan, udah tinggal gue tutup aja gini tuh, jadi nggak kotor, tutup. Jadi kalau lagi nggak dipakai ditutup aja kayak gini, itu kalian dapat 2, di dua-duanya pun dapat tuh ada. Keren ya. Jadi kelebihannya Sena 60S ini banyak banget. Clamp kit dapat 2, lu bisa personifikasi yang lu suka gitu. Lu mau ganti warna, lu mau ganti lampu, lu mau pasang di mana aja. Terus mesh-nya sekarang udah mesh 3.0, jaringannya lebih kuat sesama mesh-nya. Sebenarnya ada satu yang dari dulu orang tuh kayak jelek, kurang nih mesh-nya Sena, naninu. Jadi ya banyak kesalahan orang bilang Sena itu koneksinya nggak bagus ya karena apalah segala macam. Karena Sena itu pada dasarnya mesh-nya secara apa istilahnya kalau emang dari sananya itu apa? Default. Ya, secara defaultnya adalah open mesh. Jadi dia akan mencari terus siapa yang lagi dalam kondisi open mesh juga di channel yang sama. Itu memang mempermudah untuk koneksi. Jadi misalnya Sena 50S gue lagi open mesh di channel 1, terus teman gue pakai Sena 60S di open mesh juga channel 1, itu gue nggak perlu ngapa-ngapain, kita akan langsung connect gitu. Sangat mempermudah untuk koneksi seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita di channel yang orang jarang dan kita udah janji sama teman kita, itu enak banget. Jadi bener-bener langsung nyambung. Cuman kekurangannya adalah karena dia nyari terus, itu mengurangi kualitas koneksinya. Jadi kalau kalian mau koneksinya bagus, gua sangat sarankan pemakai Sena untuk pakai grup mesh ya. Grup mesh ini adalah sebenarnya sama kayak grup mesh brand-brand yang lain. Jadi isinya hanya yang pairing aja. Nah, ini secara koneksi akan lebih stabil dibandingkan kalian menggunakan open mesh gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja, bagus-bagus aja. Cuman yang satu open mesh, yang lain memang defaultnya itu sudah grup mesh gitu guys ya. Udah gitu, tadi kan gue jelasin ada namanya yang bisa ngobrol beda benua. Ini adalah Wave Intercom. Wave Intercom ini ada ditulis di sini. Sebenarnya gue belum pernah nyoba, tadi gue baru baca-baca juga. Jadi dia mengklaim virtually eliminate jarak koneksi intercom kalian gitu. Jadi pada dasarnya Wave Intercom ini adalah intercom. Jadi dia aplikasi ya, aplikasi dari Sena, gue nggak tahu, mungkin dari Sena. Dia menggunakan cellular network gitu. Jadi pakai data lah, data seluler. Jadi handphone kalian connect ke Sena 60S, lalu di Wave Intercom itu, ya kan? Saat teman kalian pakai Wave Intercom juga, itu kalian bisa ngobrol, nggak ngelihat jarak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk friend list dalam jarak 1,5 mil, kalau nggak salah tadi gue baca, itu bisa langsung connect langsung gitu. Jadi misalnya ya, ini correct me if I'm wrong ya. Yang gue tangkap adalah misalnya kita mau touring, lu dari Jakarta Utara, gue dari Jakarta Selatan misalnya gitu, atau gue dari Jakarta Barat lah. Kita mau touring ke arah Bandung, ketemunya di Bogor misalnya kayak gitu. Nah, selama perjalanan ya, kalian bisa ngobrol menggunakan Wave Intercom ini gitu ya. Jadi kalian bisa saling ngobrol aja menggunakan data paket internet gitu, tapi pakai si Wave Intercom gitu. Jadi ntar kalian ketemu
kalian langsung connect. Mungkin kayak sama aja dong sama teleponan, misalnya ya. Sama aja dong kayak lu teleponan pakai WhatsApp, pakai apa segala macam. Enggak. Bedanya adalah kalau kalian misalnya teleponan pakai WhatsApp, kalian akan perlu matiin dulu, kalian connect lagi apa segala macam. Kalau pakai Wave Intercom kalian nggak perlu. Jadi kalau misalnya kalian sama-sama pakai Sena, ya, pakai Sena yang ada mesh-nya, itu pada saat misalnya lagi kesusahan sinyal misalnya gitu, dia akan pindah ke sistem mesh langsung. Jadi dari Wave kalian akan langsung pindah ke mesh. Jadi lebih seamless lah perpindahannya. Jadi kalian nggak perlu matiin, nggak perlu telepon lagi, nggak perlu apa segala macam gitu. Jadi kalian bisa langsung connect. Nah itu adalah kelebihan dari Wave Intercom. Dan yang gue baca itu bisa cross brand ya. Cuman mungkin ya kalau cross brandnya pas ketemu udah nggak bisa connect secara mesh gitu. Tapi ya udah pakai Wave Intercom aja. Gitu. Tapi kalian bisa ngobrolnya ya udah jaraknya nggak terbatas Bluetooth jadinya. Kalau misalnya cross brand. Selama ini kan permasalahannya adalah kalau kalian dengan brand lain begitu jauh sedikit karena Bluetooth loss gitu. Nah dengan Wave Intercom ini kalian bisa riding dengan beda jarak yang nggak terbatas jarak selama ada data internet yang bisa diakses oleh si Wave Intercom aplikasinya. Ya udah seperti itu sedikit detail dari Sena 60S terbaru. Apa aja kelebihannya, apa aja yang baru, apa aja yang bisa dirubah, apa aja yang sama kurang lebih, dan teknologi-teknologi lainnya. Jujur gua udah pasang, gua baru pakai, tapi gua baru pakai sendiri, jadi gua belum pernah connect sama yang lain. Jadi gua masih belum bisa kasih tahu seperti apa koneksinya. Tapi so far yang gua rasakan si Harman Kardon ini karena di aplikasinya kalian bisa equalizer kan. Ada bass boost, ada treble boost, ada voice boost, ada netral gitu. Nah, gua pakai yang bass boost, gua pakai helm ini. Sama kemarin gue pasang, baru di helm ini gue pasang. Soundnya cukup oke. Bassnya kedengeran, clarity-nya bagus, denger musik enak, bagus semua gitu. Si Harman Kardon ini yang generasi 2, jadi setelah yang kemarin 50S, ini ada yang baru lagi lah, jadi penyempurnaannya lagi. Jadi secara sound gue nggak ada komplain, oke banget gitu. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan komparasi ya dengan kakaknya Sena 50S. Oke, jadi kalau kalian kepo, pengen nanya-nanya, pengen beli apa segala macam, langsung aja di bawah sini nomor toko Arsimoto Garage, atau kalian mau nanya-nanya via Instagram atau TikTok, kalian bisa juga follow TikTok dan Instagramnya Arsimoto Garage. Jadi ini masih grace, kalian harus coba, enak sih. Kalau gua suka dengan Sena 60S ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di RC video berikutnya. Arsimoto Garage, break shoe safety, bye.